Oke, selamat jumpa semuanya. Di video terakhir ini, Bapak akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan energi dan yang kedua adalah keseimbangan energi. Kita akan membahas keduanya, apa definisi dari masing-masing kedua istilah tersebut. Kita lanjut. Nah, yang pertama, kebutuhan energi. Jadi sederhananya, kebutuhan energi itu sesuai istilahnya berapa minimal energi yang kita perlukan supaya tubuh melakukan proses yang vital. Maksud vital di sini yaitu tubuh melakukan proses yang utama. Misalnya, proses tubuh yang utama itu seperti halnya kita bernafas, kemudian kita memompa darah ke seluruh tubuh, itu kan sifatnya yang hal-hal utama dalam tubuh yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, kebutuhan energi kita akan menghitung berapa minimal energi yang digunakan untuk melakukan proses-proses tubuh yang vital atau utama. Nah, kebutuhan energi ini bisa dinyatakan sebagai AMB, ya, AMB atau angka metabolisme basal. Nah, AMB ini juga dapat dinyatakan atau diekspresikan dengan banyak rumus. Yang pertama ada AMB menurut berat badan, yang kedua AMB menurut standar WHO, FAO, dan UNU, yang ketiga AMB menurut Harris Benedict tahun 1918, kemudian yang keempat ada menurut Harris Benedict, ini sama seperti sebelumnya, cuman yang keempat ini adalah hasil revisi pada tahun 1948 oleh Rosa dan Sisgal. Nah, di keempat rumus AMB ini Bapak akan jelaskan masing-masing rumusnya. Hanya untuk yang kita praktikan langsung dengan soalnya, kita hanya akan bahas yang ini, yang standar WHO, FAO, dan UNU, dan Harris Benedict yang versi revisinya. Oke. Nah, pertama, AMB menurut berat badan. Jadi rumusnya ada di sini. Ada di sini ya. Rumusnya adalah kalau untuk AMB laki-laki, dia itu tinggal mensubstitusikan berapa berat badan dari contoh kasus tertentu dikalikan dengan 1 kilokalori di sini, kemudian dikalikan dengan 24 jam. Nah, jadi di sini nanti hasilnya adalah energinya dalam jam gitu ya. Kemudian untuk AMB wanita itu hampir sama, berat badan dikalikan energi kali 24 jam, cuman energinya di sini lebih kecil 0,1 kilokalori. Jadi untuk wanita khusus 0,9 kilokalori. Begitu ya, ini karena rumusnya cukup relatif mudah, sederhana. Adik-adik tinggal kerjakan sendiri, contoh soalnya latihan sendiri. Cuman di sini Bapak ada contoh soalnya, tinggal nanti adik-adik pelajari aja ya. Oke. Sekarang AMB menurut WHO, FAO, dan UNU. Nah, AMB ini didasarkan pada 3 lembaga besar. Untuk WHO sendiri mungkin sudah familiar ya. WHO itu adalah World Health Organization. Kalau FAO adalah Food Agricultural Organization. Dan untuk UNU itu adalah singkatan dari, kalau tidak salah itu apa ya? United Nations University. Jadi menurut 3 lembaga ini merumuskan rumus untuk AMB ya. Tapi di sini tidak per jam, di sini satuannya per hari ya. Berapa energi yang digunakan, berapa kilokalori per harinya.
Nah, di sini ada variabel lain yang ditambahkan. Jadi ada kelompok umur. Ya. Nah, misalnya 0 sampai 3 tahun, rumusnya ini untuk laki-laki ya. Yang sebelah sini. Untuk perempuan pakai yang ini. Kemudian kelompok rentang misalnya 18 sampai 30 tahun. Rumus untuk laki-laki pakai yang ini. Untuk perempuan yang ini. Begitu ya. Dan untuk kelompok rentang lainnya sudah tercantum di tabel ini beserta dengan rumus-rumusnya. Oke, kita coba latihan. Nah, di sini Fadia pasti seorang perempuan, dia merupakan seorang atlet badminton yang usianya 27 tahun. Oke, kita highlight, kita kasih ciri yang misalnya penting di sini. 27 tahun, oke. Dan punya berat badan 52 kg. Oke. Berapa AMB Fadia? Nah, kita udah punya data nih. Yang pertama, usianya 27 tahun. Berarti usia 27 tahun itu dia masuk rentangnya ke sini nih. Kira-kira kemana? Ke sini ya. Oke, 27 itu antara 18 sampai 30 ya. 27 tahun. Oke, supaya lebih paham nih, kalau misalnya Bapak punya usia 15 tahun, padanya ini misalin aja ya. Berarti masuk ke rentang mana di sini? Ke rentang yang ini ya, 10 sampai 18 tahun. Nah, seperti itu ya. Karena di sini 27 tahun padianya, maka masuk ke rentang 18 sampai 30. Nah, karena Fadia perempuan, kita geser ke sini. Kita pakai rumus yang ini. 14,7 kali berat badannya ditambah 496. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, tinggal kita substitusikan seperti yang tadi. Nah, kita pakai rumus yang ini berdasarkan kelompok umur dan apa gendernya. Kemudian kita masukkan 14,7 kan, sama dimasukkan berat badannya ke sini. Oke. Disubstitusikan. Jadi 14,7 kali 52 tambah 496, hasilnya 1260,4 kilokalori per hari. Supaya kita lebih lebih yakin, coba kita hitung pakai kalkulator di sini. Kita pakai kalkulator. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar, ini masih loading ya. Kok lama sekali ini. Oke, sebentar ya. Aduh, lama sekali. Oke deh, karena ini memakan waktu terlalu lama, kita lanjut saja ya. Yang penting untuk untuk meyakinkan hasilnya, si Fadia itu AMB-nya adalah 1260,4 kilokalori per hari. Adik-adik silahkan hitung sendiri di rumah. Boleh dikotret langsung secara manual atau pakai alat bantu kalkulator. Ya, jadi dapat kita simpulkan Fadia di sini berapa sih energi yang dia gunakan per hari untuk melakukan proses tubuh yang vital, yang utama, atau berapa AMB-nya gitu ya. Nah, di sini Fadia menggunakan 1260.260,4 kilokalori per hari. Segini energi yang digunakan Fadia. Oke. Nah, ini AMB menurut Haris Benedict tahun 1918. Rumusnya seperti ini ya, adik-adik silahkan baca. Ini juga rumusnya cenderung tinggal disubstitusikan. Cuman di sini nanti adik-adik pakai data berat badan ya. Kemudian pakai selain berat badan ada tinggi badan juga.
kemudian ada umur tahun. Jadi gunain 3 variabel, nanti tinggal masukin berat badan, tinggi badan, dan umurnya berapa gitu ya. Itu untuk laki-laki, yang untuk perempuannya ada di bawahnya rumusnya. Nah, sekarang ada AMB menurut Haris Benedict, tapi yang versi direvisinya. Ya, di sini nanti itu sama, masukin berat badan, masukin tinggi badan ya, kemudian masukin umurnya berapa. Oke. Untuk AMB Haris Benedict yang direvisi, kita coba menghitung di sini. Oke, Bapak mau bikin soal, misalnya laki-laki namanya siapa ya? Sarif aja deh, Sarif. Kita punya datanya itu, kita misalkan aja berat badannya adalah 53,5 kilogram. Kemudian tinggi badannya kayak ini. Tinggi badannya adalah misalkan lagi 100. Oke. Kita buat dalam meter aja dulu. Ya, buat dalam meter aja, nanti kita rubah ke sentimeter. Kenapa kita rubah? Karena di sini rumusnya pakai satuan sentimeter tinggi badannya ya. Kemudian umur Sarif ini misalnya 32 tahun. Oke, kita coba hitung dengan bantuan kalkulator. Oke. Kok tidak ada ya? Oke, ini masih gangguan ya, sorry. Laptopnya entah kenapa ini. Kita jalankan aja secara manual. BMR Sarif ya, BMR Sarif itu berarti kayak kesini aja deh biar lebih simpel. Nanti ada tinggal masukin, kan awalnya 88,362 tambah 13,397 kali BB-nya berapa di sini? 53,5. Masukin ya ke sana. Masukin ke situ. Kemudian ditambah 4,799 ya. Dikali TB-nya. Karena di sini meter, dia itu 1,65 meter. Kita ubah dulu ke senti caranya. Kita buat tangga apa ya ini? Tangga jarak ya. Ini kan kalau meter di sini ada desimeter ya. Jangan lupa ini di matematika atau di fisika ada ya. Nah, baru turun ke sentimeter. Berarti kalau turun itu kan secara prinsipnya dikali faktor 10. Turun itu dikali faktor 10. Ya. Berarti meter ke sentimeter turun 1 kali, turun 2 kali. Ya, karena turun 2 kali berarti komanya ini kali 1,65 kali 100. Berarti tinggal kita geser 2 koma karena dia 100, jadi 165 cm jadinya ya. Masukin 165 cm ke sini, kemudian dikurangi 5,667 kali umurnya berapa? 32 tahun. Nanti didapatkan hasilnya berapa ya. Silahkan ini latihan mandiri saja. Oke, sekarang kita masuk ke keseimbangan energi. Jadi mudahnya energi itu harus seimbang di dalam tubuh itu. Jadi coba lihat di sini. Ketika kita menginputkan energi ya, biasanya masih dalam bentuk makanan ke dalam tubuh ya. Sistem ini maksudnya tubuh ya. Kemudian setelah
makanan masuk atau di input, sistem atau tubuh mengolahnya, kemudian energi dikeluarkan atau di outputkan. Jadi ada energi yang diinputkan dari makanan, ada energi yang di outputkan atau yang nanti digunakan atau yang dikeluarkan. Nah, energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Itulah yang disebut sebagai energi yang seimbang gitu ya, atau keseimbangan energi. Nah, keseimbangan energi dapat dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama, berat badan ideal. Yang kedua, indeks massa tubuh. Sekarang, berat badan ideal. Oke. Nah, di sini rumusnya ya. Rumusnya berat badan ideal dalam satuan kilogram itu tinggal kita substitusikan tinggi badan dalam senti, awas jangan keliru, dikurangi 100 dikurangi 10% ya. 10% itu bisa diekspresikan sebagai, penyebutnya kita buat 100, di atasnya itu 10. Ini 10%. Kalau kita ubah nih 10/100, kita coret berarti 10% itu sama dengan 0,1. Jadi adik-adik nanti tinggal kalikan nilainya dengan 0,1 atau 10% ya. Nah, 10% dikali TB atau gini ya. Yang dikerjakannya itu TB dulu kurangi 100 baru dikali 10%-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Oke, Budi seorang atlet basket yang memiliki tinggi badan 1,74 meter. Ini ubah dulu ke sentimeter seperti yang tadi caranya dengan tangga jarak. Dan berat badannya 84 kg. Nah, apakah berat badan Budi yang 84 ini termasuk berat badan ideal? Silakan adik-adik masukkan tinggi badannya ke rumus, kemudian nanti didapatkan berat badan idealnya. Kalau berat badan idealnya di atas 84 ini, berarti Budi masih kekurangan berat badan. Tapi kalau berat badan ideal yang didapatkan di sini itu lebih rendah dari 84, berarti Budi itu kelebihan berat badan ya. Artinya dia tidak ideal kalau di atas atau di bawah 84 ini. Idealnya di rentang 84 ya, jangan terlalu jauh. Nah, sekarang indeks massa tubuh itu bahasa Inggrisnya disingkat atau memiliki akronim BMI. Apa itu BMI? BMI adalah Body Mass Index. Itu sama aja kalau bahasa Indonesianya indeks massa tubuh ya. Jadi BMI ini rumusnya adalah berapa berat badan dari saudara misalnya dibagi tinggi badan dikuadratkan ya. Nah, nanti hasil BMI ini ya, misalnya kalau ini Bapak ngasal aja dulu deh. Kalau BMI-nya kita dapat 16 ya misal, berarti BMI-nya itu seseorang itu punya BMI-nya 16, dia termasuk ke sini. Lebih kecil dari 17 berarti dia itu kurus. Kategori kurusnya kurus banget lah kalau di sini ya. Nah, kalau misalnya Bapak punya BMI-nya itu atau indeks massa tubuhnya 18, berarti dia masuk ke sini ya, di rentang ini. Dia juga kurus tapi nggak kurus banget gitu ya. Nah, kemudian indeks massa tubuhnya, misalnya Bapak punya 19 ya, 19, dia masuk ke rentang ini, berarti dia itu tergolong normal. Normal berat badannya. Kemudian kalau Bapak punya BMI-nya 26, berarti dia itu masuk ke sini, rentang 25 sampai 27 ya, dia itu termasuk gemuk tapi bukan yang gemuk banget gitu. Kemudian kalau Bapak punya
Bapak punya indeks massa tubuhnya adalah 29 lah misal. Kalau lebih besar dari 27 ya, masuk ke sini berarti dia itu gemuknya ini kategori gemuk banget gitu ya, kalau bahasa mudahnya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai sampai sini. Adik-adik jangan lupa, karena tadi Bapak kalkulatornya sedang error ya, nanti dikerjakan lah masing-masing soal yang sudah Bapak buat di sini. Dikerjakan secara mandiri, itu tidak wajib tapi sangat berguna buat adik-adik sebagai latihan ya. Mungkin sampai sini pembelajaran dari Bapak. Have a nice day buat semuanya, tetap bahagia ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.